Mbah, sekarang ya. Sekarang. Langsung ya, Mbah. Hati-hati menyampaikannya ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Ghea Indra Jegel. Bos. Ghea Indrawari. Ghea Indrawari. Ghea Indrawari lahir pada 10 Maret tahun 1998, betul? Tuh. Lahir di Singkawang, betul? Tuh. Dan dia kuliah di Jogja. Tuh. Belum lulus? Nggak sedih kok sama orang tuamu kayak gitu. Orang tuamu banting tulang di Singkawang jual empe-empe. Enggak dong. Enggak dong. Bakmi, kue tiaw. Oh salah, berarti salah. Nggak sedih tuh? Nggak sedih nggak lulus kuliah ya? Malah mentingin nyanyi. Hahaha, hahaha. Ya, astagfirullah. Tolonglah diubah pola pikir kayak gitu ya. Ghea Indrawari pernah ikut ajang pencarian bakat di tahun 2017. Benar? Kita bilanglah racing itu ya. Bintang racing ya. Bintang balapan. Bintang racing. Cuman dia gagal. Dia gagal. Habis itu di beberapa tahun berikutnya dia ikut ajang pencarian bakat yang satunya lagi. Indonesian Idol, betul? Maksud aku segitunya pengen terkenal. Ghea Indrawari katanya belum punya pacar. Tapi dia bersahabat dekat dengan Arafah dan Fatin. Cuman persahabatan mereka sangatlah lengkap. Arafah yang sedikit hang. Ghea yang sangat seneng netral jalan-jalan ke Korea. Dan Fatin yang menasehati. Karena Fatin sering nasehatin, orangnya apa ya, sering memberikan wejangan-wejangan. Misalnya Ghea mau belanja, Fatin bilang, Ghea, kamu jangan foya-foya. Jangan suka, bagus tuh ya terusnya ya. Bagus. Ghea Indrawari. Aku sangat senang sama Ghea. Apalagi sekarang aku ngikutin Instagramnya. Dia paling senang cover lagu yang ada di TikTok. Lagu apa tuh yang Ghea pakai ini? Aduh. You know I go get. Iya dia nyanyi juga. Savage Love. Savage Love yang gimana tuh? Savage Love. Keep it like it, think about it, savage love. Tana. Bingung aku. Itu lagu itu. Ghea banyak sekali mengcover lagu-lagu TikTok. Cuman aku pengen tahu sekali Ghea coba cover lagu TikTok tuh yang dinding mak dinding. Jadi Ghea sambil nyanyi. Dinding mak dinding, oh dinding mak dinding, oh dinding mak dinding. Asik. Effortnya berlebihan ya. Ghea Indrawari belum punya pacar. Sangat mengidolakan Jin BTS. Sekarang sudah tinggal di Jakarta. Rambut warna pink. Gak ada. Udah gak ada, Bang. Gak ada nih. Udah habis banget. Kenapa? Udah cukup sekian. Gitu. Beri tepuk tangan dulu untuk semua teman-teman. Untuk Maria Vania, tepuk tangan yang paling meriah. Siapapun yang di studio. Maria Vania, wanita kelahiran Bandung 1991. Mengawali karirnya dengan model, benar? Benar sekali. Dan Maria Vania ini memiliki channel YouTube. Maria Vania ya? Iya, Maria Vania. Subscriber udah banyak ya? Ya lumayan lah. Dan penonton YouTube-nya Maria Vania ini hampir berjuta-juta. Dan hampir rata-rata aku yakin pasti isinya cowok. Dan Maria Vania adalah orang yang tidak bisa memberikan arahan kepada kami para penonton. Karena aku yakin Maria Vania kalau workout pasti nyuruh penontonnya, ayo lakukan gerakan ini ya. Misalnya gerakannya seperti ini. Nah, kami yang menonton
pasti tidak akan mengikuti gerakan ini, tapi melakukan gerakan yang lain yang membuat kami lemas. Dan ada channel satu, ada videonya Maria Vania berjudul mengencangkan Miss Universe. Penontonnya hampir 10 juta, 8 juta. Maksud aku ngapain nonton ini gitu? Kan bukan untuk aku ini. Kan Miss Universe ya. Tapi Maria Vania ini selain dia suka jadi presenter dan hobi sama olahraga, dulu Maria Vania pernah mengaku dirinya diguna-guna. Benar? Betul, udah sama lama. infotainment ya. Terus ditanya, kenapa kamu? Iya, karena dia itu bukan tipe aku. Jadi aku mana mungkin suka sama dia. Jadi aku mungkin diguna-guna. Jujur aja nih, jujur aja Maria Vania. Aku ini tipemu bukan? Bukan sih. Mbah, sekarang ya. Sekarang. Langsung ya Mbah. Hati-hati Maria Vania ya. Dan Maria Vania ini adalah orang yang suka olahraga dan total. Dia sudah hampir 5 tahun. 5 tahun ya? 6 tahun. Hampir 6 tahun tidak makan nasi. Kamu gay? Enggak. Dia nggak makan nasi itu ternyata Gak apa-apa, sakitin aku suka disakitin. Oh no. Dia tidak makan nasi itu untuk membawa apa? Untuk apa istilahnya itu? Untuk tidak ada lemak ya. Kardio apa sih namanya? Karbo. Emang diet. Biar tidak ada karbo di dalam tubuh ya. Bukan, salah itu. Jadi Aku ganti karbonya dengan karbo yang baik seperti pisang. Kamu nonton YouTube aku, katanya nonton apanya? Kamu nggak lihat isinya. Aku nonton thumbnailnya doang. Yang kamu makan pisang. Aku mau ngeklik, cuman ada istriku nggak. Aku nonton itu. Aku riset semuanya. Yang di kolam renang kan ada juga kan? Iya, nonton semua aku. Ku zoom kadang. Maju mundur. Tapi Maria Vania ini hidupnya tidak lantas seperti sekarang. Dia itu apa ya? Memulai sesuatu karirnya itu dari kecil dulu. Nih teman-teman, mungkin kalian tidak pernah sadar atau kalian tidak sadar sama sekali bahwa Maria Vania pernah main sinetron. Judulnya Cinta Fitri. Betul? Oh iya, udah lama banget. Ada yang tahu? Pas awal Ada yang Jakarta. Ada yang ngeh? Tidak ada sama sekali yang ngeh. Tapi itu dulu. Waktu kita nggak tahu ya Maria Vania main sinetron, dulu kita nggak ada yang ngeh. Cuman kalau Maria Vania sekarang main sinetron, kita pasti langsung ngeh. Karena kan sekarang dia lebih menonjol kan. Actingnya, masa sama sih pikirannya sama aku ah. Dan Maria Vania pernah dapat hujatan dari netizen. Katanya Maria Vania untuk mendapatkan bodinya yang bagus, dia melakukan operasi plastik. Kamu pernah dihujat seperti itu kan? Iya. Pernah dilakukan operasi plastik. Tapi aku percaya nih, sebenarnya kalau Maria Vania itu tidak melakukan operasi plastik, aku percaya. Tapi netizen kan butuh bukti. Aku akan membuktikan omongan netizen benar atau tidak. Aku sebagai perwakilan mereka. Boleh, tapi kamera bisa dimatiin dulu nggak sih? Saya Indra Jegal, terima kasih. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar pohon kelapa. Terima kasih yang udah hadir, tepuk tangan untuk Nabila. Di segmen kali ini aku bakal merosting Nabila. Dan rulesnya adalah selama aku merosting, Nabila tidak boleh menyangkal, menjawab, ataupun meludahi aku. Karena kamu nanti akan diberikan kesempatan ingin membalas atau tidak. Siap? Oke. Sudah siap? Siap. Saya yang tidak siap. Nabila Ayu. Mantan personil JKT48 ini lahir
tanggal 5 Desember 1972, betul? Salah? Salah ya? Kalau itu boleh jawab kok. Saya diam, Pak. Nabila Ayu, aku mencari fakta-fakta yang menarik tentang Nabila Ayu. Banyak sekali fakta unik dari seorang Nabila Ayu. Dari tampilannya yang sangat cantik dan manis ini, Nabila ternyata adalah anak yang sangat tomboy. Di SMP, Nabila sudah naik motor sendiri, betul? Dari SMP, Nabila sudah naik motor. Dan kalian bayangin, Nabila naik motor pakai hot pants, sepatu pink, knalpot dibowok, wow, luar biasa ya, sungguh tampilan yang sangat-sangat tidak terduga. Nabila Ayu dari SMP sudah naik motor sendiri. Untungnya, Nabila adalah orang yang bisa menjaga diri dan mungkin naik motornya jago. Jadi dia tidak pernah jatuh. Kalau misalnya Nabila dari dulu jatuh, mungkin namanya tidak Nabila JKT, tapi Nabila Bopeng. Lagi latihan di FX, sini bekas knalpot, sini kroa, ya kan? Dan aku nggak bisa bayangin kalau misalnya Nabila naik motor sampai sekarang. Dari rumah mau latihan ke teater JKT naik motor, kayak cabe-cabean kan? Bonceng 48 tuh. Jadi Nabila, Melody, Nabila, Melody, Haruka. Nabila, Melody, Haruka, Sonya, Ratna, Sri Wahyuni, siapa lagi? Larpan, siapa? Bayu ada, Wahyudi ada nggak situ? Personel JKT. Gokil, naik motor loh. Dan dia bisa menjaga dirinya. Keren Nabila, senang aku sekarang lebih jadi dewasa, ya kan? Dan untuk yang tidak tahu, dari penampilan yang sangat manis ini memiliki 2 gingsul. Karena kalau gingsul semua serem ya. Nabila juga ternyata selera musiknya itu luar biasa, di luar dugaan. Dia mendengarkan musik-musik metal seperti Bring Me The Horizon. Benar? Iya, bilang. Iya, terus ke Avenged Sevenfold dengerin juga. Iya. Dead Squad Seringai dengerin juga. Kangen Band. Metal kan? Iya. Metal lah. Dia nggak bisa lewat bandara itu. Halang metal detektor. Dan menurutku Nabila bukanlah orang yang egois. Dengan selera musiknya yang cadas, suka metal-metal, dia akhirnya bergabung dengan idol pop. Idol group. Idol pop lagi. Itu pedal pop. Itu pedal pop. Dia bergabung dengan idol group seperti JKT48 dan dia tidak mempengaruhi teman-temannya untuk ikut mendengar seperti itu. Dan dia bisa masuk ke grup itu dan mengikuti koreonya. I want you, I need you. Oi, 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 oi. Dia mengikuti koreo. Dan kan bayangin kalau misalnya Nabila agak egois. Ketika temannya I want you, Nabila mosing. Latihan teater di FX mosing sampai GI. Itu kalau yang lain koreo bagus, Nabila mosing, beres konser, Melody palanya bengkak ya, Haruka asam lambung ya. Cukup sekian posting saya ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Abi. Terima kasih yang udah hadir. Tepuk tangan untuk Gia Yobi. Perkenalkan, nama aku Indra Jegel teman-teman. Dan aku sekarang itu 31 tahun, udah memiliki anak usianya 2 tahun. Gia bentar dulu di roasting ya, aku ada keresahan ini ya. Maksudnya ngerosting kamu tuh gak terlalu penting, jadi aku nyampein keresahan dulu. Sangat berani. Aku ngerasa di usia 22 tahun, di usia 31 tahun ini tuh aku jujur dulu tuh aku sangat geli sama
kumpulan bapak-bapak komplek yang otaknya tuh perfect gitu, tau gak sih? Yang kalau kita ngumpul, gara-gara rambut kita basah aja baru keramas, tiba-tiba nyeletuk, wet, keramas nih, gitu. Ternyata gak ada bapak-bapak gitu. Aku dulu, aduh, jangan sampai aku begitu. Sampai akhirnya aku tua, aku ngerasain orang yang langsung begitu. Masalahnya, yang begitu tuh orangnya udah tua-tua kali gitu, umur-umur 40, 50 gitu. Ngomong aku baru keramas datang, wet, keramas nih. Apa Pak? Maksud aku kalau orang keramas nggak mesti begitu. Keramas bisa aja kena gerimis, kena hujan gitu. Pengen aku bales, wet, datang-datang pakai kuyuk gitu kan. Wet, kolesterol nih gitu. Bentar lagi nih gitu. Nah sekarang kita roasting Gea Yobi ya. Tadi intermezzo aja. Intermezzo kok di awal. Di tengah. Itu tadi open mic. Gea Yobi memiliki nama asli Galia Robiul apa belakangnya? Adawiyah. Dipanggil Gea Yobi. Kenapa nggak Robiul aja? Tapi jujur-jujuran aja teman-teman, Gea Yobi kita tahu banyak yang bilang bahwa dia ini seorang penyanyi. Ini kita jujur-jujuran aja deh. Di sini yang tahu lagunya Gea Yobi boleh minta tepuk tangan? Tidak ada yang tahu. Oke, di sini yang tahu lagu Bukan Boneka KKY tepuk tangan? Coba deh. Tapi jujur-jujuran ya, nyari fakta tentang Gea Yobi ini sulit. Karena kalau kalian searching di Google, di pencarian lah, di Wikipedia-nya tuh nggak ada Gea Yobi. Kalau Dodi Mulyanto Wikipedia gitu. Gea Yobi bukan Wikipedia. Yang dicari tuh Instagramnya. Jadi maksudnya aku pengen cari datanya gitu. Tapi kenapa malah larinya ke Instagram? Yang paling bawah, yang paling aneh adalah Gea Yobi adiknya siapa? Ya siapa? Ya aku mana tahu. Aku mau nyari data. Lahirnya kapan, orang tuanya siapa, di bawah Gea Yobi adiknya siapa, ya siapa, nggak tahu aku adik siapa. Dia lahir 4 April 2000, tahun 2000. 10.000 balik 8.000 tuh berarti. Serius, Gea Yobi itu lahir tahun 2000. Dia punya kakak namanya Gina Yobi, Gita, sama satu lagi Yobi Widianto. Itu Yobi. Yobi dong. Hey. Satu lagi adalah Gea. Gea Yobi, mereka punya kakak dan untuk yang nggak tahu, Gea Yobi dulunya pernah punya grup duo gitu. Punya grup duo. Kalian tahu namanya? Duo Seblak. Namanya grupnya Duo Seblak. Kamu melempem. Duo Seblak. Namanya Duo Seblak. Maksud aku kenapa ada orang dua menyanyi terus kepikiran namanya Duo Seblak? Apa gitu? Kalau Duo Serigala jelas. Dua-duanya macam serigala kan? Enggak dong. Oh enggak ya? Maksudnya Duo Seblak. Dan akhirnya grup itu bubar. Karena kalah sama Duo Telur Gulung. Kalah sama Duo Telur Gulung. Jogetnya gini aja berarti tuh. Bisa itu. Duo Telur Gulung ya. Aduh, tapi jujur ya, dibanding tahu Gea Yobi sebagai penyanyi, aku malah tahu Gea Yobi dua hal. Yang pertama dia adalah pacarnya pemain sepak bola. Saya. Hah? Saya. Siapa kamu? Saya pemain sepak bola kan. Maaf. Pacarnya emang. Pacarnya jelas di Persib Bandung. Anda kan Kalibata FC. Pacarnya jelas.
Dan tapi sebelum itu aku mau ucapin semoga Gianzola cepat sembuh ya. Dia lagi sakit, kakinya katanya kena keramik ya. Kebelah ya. Aku lihat beritanya Gianzola kakinya kena keramik kebelah, jadi harus dijahit gitu ya. Ya ampun, cepat sembuh ya. Walaupun memang lagi nggak ada kompetisi, paling nggak cepat sembuh lah. Karena pun sayang juga kan udah sembuh nggak kepake kan kakinya. Kamu sering di tendangan bebas sama dia? Tadi aku ngefans sama Gianzola, pemain muda berbakat yang Indonesia punya. Tapi jujur, aku sebelah daripada tahu si Gea ini penyanyi, aku malah lebih tahu Gea ini adalah joget TikTok. Gea Yobi kalau joget TikTok, wow, coba kalian nonton jam 3 subuh, melek. Maksud aku, kalau misalnya semua orang Indonesia lebih tahu Gea sebagai joget TikTok daripada penyanyi, mending Gea ngelamar jadi dancernya Agnes Mo. Jadi enak tuh, karena ku sanggup walau ku tak. Cukup sekian channel.